Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat siang bagi Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan kami ya, ikut di sesi khusus yang memang rutin Bapak Ibu kita selenggarakan setiap hari Sabtu. Ya, setiap hari Sabtu kita ada namanya Success School. Success School 131. Apa tuh Pak Ali Success School 131? Jadi Bapak Ibu, upline saya yang sangat luar biasa. Di sini ada beliau ya, Pak Agung Dwi Jasa Putra, seorang gold elite. Dari awal menyampaikan bahwa beliau punya visi ya, yang akhirnya kita semua terlibat Bapak Ibu. Visinya sederhana. Beliau ingin dalam waktu 3 tahun ke depan, ya 131, 3 tahun ke depan, ada 100 orang di grup kita hari ini yang punya income 100 juta per bulan. Masya Allah. Ya. Siapa di sini yang mau 100 juta per bulan? Oh, pasti semuanya mau. Dan sebelum beliau menggagas ide itu, yang terlebih dahulu beliau lakukan apa? Beliau buktikan dulu. Ya, alhamdulillah beliau tidak sampai 3 tahun Bapak Ibu. Ya, angka 100 juta per bulan sudah beliau raih masuk ke rekening beliau. Insya Allah luar biasa. Jadi ini bukan omong kosong ya. Successful ini adalah bagian dari duplikasi yang memang betul-betul bisa dilakukan oleh siapapun. Amin ya Bu Dina, insya Allah Bu Dina. Ayo, rutin hadir di sesi ini Successful, dan memang sesi ini hanya untuk yang sudah member. Jadi mohon maaf bagi Bapak Ibu yang punya teman-teman belum member, kalau mau ikut Successful gimana caranya? Member dulu. Karena kalau sudah member itu bagian dari komitmen. Orang itu betul-betul ingin serius sukses bersama For Life. Dan pada siang hari ini, di minggu pertama, di awal bulan Oktober 2022, kita langsung bahas bagaimana how to start ya, bagaimana cara menjalankannya. Sekaligus juga mengoptimalkan beberapa bonus yang disiapkan oleh Forlab untuk Bapak Ibu semua ambil, ya, untuk Bapak Ibu semua raih. Jadi Bapak Ibu bonus-bonus itu sebetulnya udah disediakan oleh Forlab, tinggal kita mau ambil atau tidak. Ya, saya lanjut. Jadi Bapak Ibu, ya, bulan depan ada event besar banget yang memang rutin setahun sekali kita buat di seluruh dunia. Indonesia nanti bulan November ya, 19 November di Kuningan City Hall. Di Kuningan City Hall. Seluruh dunia besok Bapak Ibu. Bulan ini ya, Oktober ya. Tanggalnya kalau nggak salah tanggal 8 Oktober. Bentar lagi ya. Akan ada event namanya International Convention. Di mana Pak Ali kalau seluruh dunia itu dilaksanakan di kantor pusatnya Forlab di Salt Lake City, USA. Nah, untuk Indonesia tanggal 19 November. Jadi kalau Bapak Ibu bisa hadir di acara itu, Masya Allah, Bapak Ibu akan melihat dengan utuh apa itu For Life, ya, seperti apa perusahaan For Life. Dan acara itu Bapak Ibu, event itu akan dihadiri seluruh distributor dari seluruh Indonesia. Bahkan tadi malam saya dengar ya, ada beberapa manajemen tim saintis For Life US pun akan hadir Bapak Ibu, Masya Allah ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nggak hadir dan jangan sampai nggak bawa banyak orang. Ya Bapak Ibu ya, usahakan hadir dan bawa banyak orang. Kenapa? Karena impact-nya sangat amat penting untuk perkembangan bisnis kita semua Bapak Ibu. Ya, tanggal berapa Pak Ali? 19 November 2022 di Kuningan City Hall. Dan bulan ini masih ada early bird. Ya Bapak Ibu ya, masih ada tiket yang promo. Bapak Ibu cukup bayar 75.000 saja.
dapat macam-macam ya, dapat wah nanti lihat langsung ya, dapat insyaallah ada makan malamnya Bapak Ibu. Ada makannya, ada gamesnya, ada door prize-nya, ada luar biasa gitu ya. Mumpung masih promo early bird 75.000. Nanti kalau udah masuk bulan November tiketnya jadi 100.000. Nah, mudah-mudahan saya berharap ada promo lagi nih ya. Misal Pak Ali beli 10 gratis 1. Wah, kita tunggu aja Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada tiket promo yang sebentar lagi akan disampaikan juga oleh pihak manajemen. Baik Bapak Ibu. Ya, jadi strategi bisnis apa sih Pak Ali yang mesti kita lakukan sesuai dengan visi kita Bapak Ibu Successful 131 ya. Kita ingin semua grup kita, semua mitra kita punya penghasilan 100 juta per bulan. Alhamdulillah Pak Agung sudah buktikan dan di bisnis ini Bapak Ibu paling gampang apa? ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Kalau mau sukses ya ikutin aja, tempel aja orang yang sudah sukses. Alhamdulillah ya, saya tempel aja Pak Agung. Ya, untung nggak nempel sekarang maksudnya. Nempel saya deketin Pak Agung. Pak Agung gimana sih rahasianya biar sukses? Ya, jadi Bapak Ibu apa yang Pak Agung omongin, ya saya omongin. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat saya itu hampir 90% ya Pak Agung lah gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena apa yang saya lakukan, apa yang saya omongin, ya itu dari Pak Agung semua Bapak Ibu. Ya, udah copy paste aja, nggak usah ribet-ribet, musing bikin cara sendiri, nggak usah. Ya, yang udah terbukti ada Pak Agung, udah duplikasi. Alhamdulillah, saya juga alhamdulillah Bapak Ibu nggak sampai 3 tahun. Insya Allah ya, alhamdulillah. Bisa merasakan apa yang Pak Agung juga rasakan, mencapai income 100 juta per bulan. Masya Allah Bapak Ibu ya. Dan hari ini kita akan share kepada Bapak Ibu semua bagaimana Bapak Ibu dengan kondisi apapun, latar belakang apapun, Pak saya lagi kerja, Pak ya, saya sibuk ini sibuk itu ya. Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena di sini kita kerjanya kerja tim. Ya kalau dulu kan nggak ada Zoom ya Bapak Ibu harus datang ke pertemuan bla bla bla. Sekarang mah dari rumah aja sambil kerja juga bisa nyalain handphonenya Bapak Ibu, tinggal share linknya. Oh, orang-orang yang kita kenal juga bisa mengetahui apa yang hari ini sudah kita ketahui. Jadi Bapak Ibu kalau ingin 100 juta per bulan, ingat mulai dari mana? Dari mindset kita dulu. Ya, you are what you think. Jadi sebelum kemana-mana, ke diri kita dulu Bapak Ibu. Karena musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Jadi kalau mindset awalnya udah nggak benar, ya udah nggak akan terjadi apa-apa. Ingat Bapak Ibu, you are what you think. If you think you can, you can. Pak Bu, Allah itu, Tuhan itu tergantung prasangka hambanya. Ya, kalau kita 100 juta mungkin. Kenapa? Karena sudah ada yang bukti. Jangankan 100 juta di Forab itu Bapak Ibu, ya yang 5 miliar, 10 miliar, 15 miliar every month udah ada. Sudah ada. Jadi bukan katanya nih Bapak Ibu. Tinggal kita mau membuktikan atau tidak. You are what you think. If you think you can, you can. Kalau mental kita, punten mohon maaf, mental miskin, wah kayaknya nggak mungkin nih. Ya, kita ngukurnya mungkin ngukur dari, mohon maaf, ya dari penghasilan kita hari ini jadi karyawan. Lulusan SMA berapa sih gajinya? Lulusan S1 berapa sih gajinya gitu ya Bapak Ibu ya? Ini kok bisa 100-an juta per bulan? Nah, bidangnya beda Bapak Ibu. Kalau kita jadi karyawan, yang nentuin penghasilan kita atasan kita, betul ya? Tapi kalau di sini yang nentuin penghasilan kita diri kita sendiri. So, Bapak Ibu jangan ragu-ragu. Ya, masih ingat nggak kata-kata Bung Karno? Nih ya, jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam diri, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Ingat ada ilmu namanya Law of Attraction, ya, LOA. Jadi apa yang kita omongin, nah itu akan berbalik ke kita, ya. Karena omongan itu, kata-kata itu juga sebuah doa. Makanya jangan sampai ngomong yang negatif, Bapak Ibu ya. Dan bagi Allah, bagi Tuhan, sederhana. Bapak Ibu punya penghasilan berapa? Jangankan ratusan juta, miliaran, triliunan aja bisa gitu Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, ingat Bung Karno pernah bilang bermimpilah setinggi langit. Kenapa setinggi langit? Karena kalaupun nanti kamu jatuh,
kamu masih ada di atas awan, masih enak Bapak Ibu ya. Jadi kalau bermimpi, punya impian, jangan yang kecil-kecil. Mimpi aja setinggi-tingginya. Baik, lalu kemudian apa yang harus dilakukan? Mantesin diri dulu. Saya mau 100 juta Pak, jangan omdo, ya, jangan omong doang. Mantesin diri. Mantesin diri maksudnya gimana Pak Ali? Kita udah punya belum 10 kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah sukses di bisnis ini. Ingat ya, 10 kebiasaan yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang sukses di bisnis ini. Apa aja tuh Pak Ali? Pertama, jadi kalau Bapak Ibu ingin punya penghasilan 100 juta per bulan, miliaran per bulan, nih, biasakan dulu punya kebiasaan sukses. Pertama apa? Membaca buku positif ya, minimal 30 menit sehari. Apa aja Bapak Ibu ya, buku-buku agama boleh juga, nggak boleh banget ya. Yang muslim boleh baca Al-Qur'an, yang non muslim boleh baca kitab sucinya masing-masing. Karena di situ banyak sekali ya Bapak Ibu hal-hal yang positif. Sempatkan waktu minimal sehari 30 menit. Yang kedua apa? Mendengarkan cerita-cerita sukses atau hal-hal yang positif. Dari mana tuh Pak biasanya? Ya dari pertemuan ke pertemuan, meeting. Atau hari ini juga bisa kita lihat di YouTube. Sekarang TV bukan lagi yang kita tonton LCD bla bla bla. TV itu ada di YouTube Bapak Ibu ya. Mau cerita sukses siapa nih? Kalau di For Life, Platinum For Life, tinggal klik aja Bapak Ibu ya. Walaupun ada yang bahasa Inggris, biasanya ada translate-nya. Ya, mendengarkan cerita-cerita sukses dan hal-hal positif. Sehingga apa? Akan membentuk diri kita juga menjadi orang yang positif. Yang ketiga, kebiasaan suksesnya apa yang harus dilakukan? Dipantaskan diri kita untuk bisa menjadi pribadi yang sukses. Yang ketiga, 100% menghadiri pertemuan. Pak, capek Pak. Pertemuan mulu. Paling ngomongnya itu juga gitu ya. Paling ntar habis itu dia ngomong begini, ngomong begitu. Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu ya di pertemuan mana ya siapa yang bicara, lalu kita temukan hot buttonnya. Kita temukan, oh ini bagus ya. Oh iya, memang yang diomongin itu juga Bapak Ibu. Tapi siapa yang ngomong? Tiap orang kan punya gaya berbeda, punya pengalaman berbeda. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi makanya kalau ada pertemuan, jangan pernah nggak hadir. 100% menghadiri pertemuan. Pertemuan yang terbaik adalah pertemuan yang tidak kita hadiri. Ingat Bapak Ibu ya, pertemuan yang terbaik adalah pertemuan yang tidak kita hadiri. Ya, alhamdulillah ini sudah ada 20.000 orang yang sudah hadir ya. Ada Pak Abdul Mukti ya, upline saya yang luar biasa, ada Pak Agung, ada Bu Astri, Bu Cantika dari Lampung, Bu Dameria luar biasa, tetap semangat Bu Dameria. Ya Bu Dina ya, Ibu Alice Elizabeth. Wow ya, Kak Linda, apa kabar Kak Linda? Kak Linda ini luar biasa ya Bapak Ibu. Ya, ada Kak Linda, ada Bu Eli Berti, Bu Iyet. Mohon maaf nih, Oppo CPH 2217 siapa ya? Nah, kalau bisa dirubah namanya silakan Bapak Ibu. Pak Rusanto from Sumedang yang kemarin kita baru keliling ya. Bu Sri Pujiawati, Bidan Sri ya, selamat jumpa di sesi bisnis kita pada siang hari ini. Bu Tini ya, Bu Cuyantini, Pak Wahyu, Pak Wisono Priyo, Bu Yati ya, Pak Z. Luar biasa ya. Jadi ini Bapak Ibu, ciri orang yang bakalan sukses salah satunya dia memiliki kebiasaan hadir 100% di setiap pertemuan yang ada. Yang kedua apa? Yang keempat apa Bapak Ibu? Yang keempat 100% menggunakan produk. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kita ngomong tapi kita nggak pernah tahu, ya nggak pernah mencoba transfer factor. Pak Bu, jangan sepelekan kalau ada orang yang beli kapsulan. Ya, kenapa? Karena gara-gara kapsulan hari ini ya di mana-mana ya. Salah satu contoh di Maumere, subhanallah ya, luar biasa Bapak Ibu. Orang-orang hanya beli 10 kapsul, 20 kapsul. Lantaran itu hari ini luar biasa perkembangan grup di Maumere. Ya ada aja tiap bulan yang break maintain peringkat baru, ya break peringkat baru.
Ya, tadi pagi apa kemarin ya Mas Norman share. Masya Allah ya. Ada yang beri Diamond Elite Plus dapat tambahan double builder bonus 16 juta. Itu kalau double builder saja 16 juta dengan bonus-bonus lainnya minimal bisa terima 20 jutaan itu. Ya, bisa terima 20 jutaan. Karena double builder bonus saja udah 16 juta. Apalagi kalau udah Diamond Elite. Diamond Elite itu volumenya aja udah 5 ribuan. Ya, volume aja udah 5 ribuan. Nah, awalnya dari mana tuh Bapak Ibu nih ya? Karena produk kita betul-betul bisa dirasakan langsung oleh setiap orang yang mencoba. Pak Bu, ini bukan perusahaan abal-abal, ini perusahaan riset. Jadi kita sungguh beruntung hari ini ada di For Life. Apa yang For Life keluarkan ya, riset dan lain sebagainya itu nggak sembarangan. Udah dibuktikan secara ilmiah. Sehingga kita bisa sangat pede ya memberikan transfer factor kepada siapapun. Ya. Masya Allah nih Bapak Ibu ya. Saya yakin 20 orang yang di sini juga sudah pernah merasakan begitu luar biasanya transfer factor. Jadi kebiasaan kelima apa? Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Kita kadang-kadang suka mengabaikan ya. Kalau Bapak Ibu ingin serius ya memiliki kebiasaan sukses yang kelima ini. Apa itu Pak Ali? Punya konsumen pemakai rutin. Usahakan 15 sampai 25 orang per bulan. Kan ada aja Bapak Ibu ya orang-orang yang kalau ditawarin bisnisnya nggak mau. Pak Ali, saya mau pakai aja. Ya, saya mau konsumsi aja sama keluarga. Nggak apa-apa Bapak Ibu, jangan dipaksa. Sehingga apa? Kalau Bapak Ibu punya pelanggan 15 sampai 25 orang per bulan, itu Bapak Ibu nggak perlu kebingungan untuk belanja ulang minimal 100 poin sebagai syarat mendapatkan bonus di For Life. Sebagai syarat 100 poin itu 2 botol TF Plus atau 3 botol teh murni ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau konsumennya 15-25 orang, ya biasanya udah lebih dari itu. Ya alhamdulillah, saya setiap bulan Bapak Ibu alhamdulillah belanja itu bukan lagi belanja pribadi ya. Itu udah dari konsumen yang ada. Dari konsumen ya, saya tiap bulan tuh punya konsumen 3 sampai 4 orang yang beli paket personal basic. Aduh Bapak Ibu Masya Allah ya. Luar biasa. Lalu kebiasaan keenam apa? Nih juga penting ya. Bapak Ibu harus melakukan prospek 3 jam per hari. Maksud prospek itu apa Pak? Ntar kita bahas. Ya ada sesinya di belakang. Jadi yang dimaksud prospek itu bukan langsung cerita panjang lebar tentang transfer factor. Enggak. Mengenalkan transfer factor sehari 3 jam. Pak, kalau saya kerja, ya di luar waktu kerja. Waktu istirahat, ya 1 jam. Bisa posting nggak? Bisa japri nggak? Oh ini ada produk bagus loh, gitu ya. Bisa melalui sosmed, bisa melalui, ya macam-macam Bapak Ibu. Ya, minimal 3 jam. Luangkan waktu per hari. Ya, kemudian kebiasaan sukses berikutnya yang ketujuh apa? Buat pertemuan rutin di rumah. Ya, minimal dalam seminggu Bapak Ibu harus punya 3 kali pertemuan rutin. Home meeting namanya Bapak Ibu. Home meeting Bapak Ibu. Dari rumah ke rumah. Saya dulu diajarin Pak Agung Bapak Ibu. Ya, Li, kalau mau serius, ente punya 3 orang mitra ente yang mau serius, tiap minggu saranin mereka untuk buat pertemuan di rumah. Home meeting, ya home meeting itu pertemuan di rumah-rumah. Jadi 3 orang tuh, 3 kaki saya seminggu saya jadwalin. Hari ini saya ketemu si A. Ya si A bisa nggak buat pertemuan di rumahnya? Atau dia punya kenalan, di rumah kenalannya itulah dibuat pertemuan. Jadi seminggu rutin. Ya ini kalau Bapak Ibu betul-betul ingin melakukannya secara profesional. Karena inilah 10 kebiasaan yang sudah dilakukan orang-orang yang sukses di bisnis ini Bapak Ibu. Jadi buat home meeting 3 kali dalam seminggu di kaki berbeda di grup Bapak Ibu semua. Di kaki berbeda ya say hello minimal gimana kabarnya hari ini bisa minggu ini bisa saya bantu apa ya 3 kaki berbeda ya. Kemudian yang ke-8 apa kebiasaan yang harus dimiliki? Konsultasi dengan sponsor everyday. Setiap hari Pak Bu konsultasi sama upline. Kalau upline langsungnya nggak ada, bisa lompat upline atasnya lagi. Yang atasnya nggak ada, bisa lagi langsung ke atasnya Bapak Ibu. Every day.
Bapak Ibu ingat nggak? Kalau Bapak Ibu ke bank gitu ya, ke bank, tiap hari tuh mereka briefing nggak? Semua pekerjaan tuh Bapak Ibu, kalau mereka ingin mendapatkan hasil yang optimal, mereka akan kerjakan secara profesional. Betul ya? Kita kalau ke bank jam 8, ya saya sering banget tuh BCA tuh ya. Mereka pasti briefing dulu, konsultasi dulu. Hari ini yang mau dicapai targetnya apa? Yang kemarin sempat miss ya. Jangan sampai hari ini miss gitu ya. Jangan sampai hari ini gagal. Lalu harus seperti apa langkah yang mesti dilakukan? Jadi konsultasi dengan upline kita, dengan sponsor kita every day. Setiap hari. Ya, apalagi sekarang udah canggih zaman ya Bapak Ibu ya. Bisa Zoom, bisa video call, gampang banget ya. Konsultasi dengan sponsor everyday. Kemudian kebiasaan sukses yang ke-9 yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin juga sukses adalah, nih Bapak Ibu, manfaatkan betul semua sosmed yang ada ya, TGIF ya, Twitter, Google, Instagram, dan Facebook, ya, email dan lain sebagainya. Manfaatkan betul semua saluran sosmed yang ada, Bapak Ibu. Saya sebetulnya apa ya Bapak Ibu ya, pengen banget ya ngulik terus ya. Karena kalau saya perhatikan pasar sosmed itu besar banget. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di Facebook misalkan ya, itu kan ada grup ya, grup misalkan jual beli kota mana gitu, masuk aja Bapak Ibu ya. Misalkan kota Bandung, jual beli kota Majalengka ya, jual beli apa aja tuh, masuk aja di situ Bapak Ibu. Ya biasa kalau masuk biasanya kan ada adminnya ya. Kalau Bapak Ibu dianggap memenuhi syarat, Bapak Ibu dimasukin. Nah, begitu dia masukin, nah itu ajang Bapak Ibu untuk share tentang transfer factor. Dan bisa nggak dilakukan tiap hari? Bisa banget Bapak Ibu. Ya, saya udah melakukan tuh, jual beli Pondok Gede, jual beli Jatiwaringin, jual beli, itu ribuan orang Pak Bu. Ribuan orang. Cuma kitanya aja nih kadang males. Bin, bin apa tuh Bapak Ibu? Kita tuh, aduh, jadi begitu besar di luar sana potensi market yang belum kita garap. Yang kalau kita seriusin, itu jadi duit Bapak Ibu semua. Ya. Nah, ya kebiasaan 10 adalah jangan lupa Bapak Ibu ya, ngomongnya tentang kesehatan, tapi sakit mulu, jangan ya. Lagi presentasi batuk-batuk. Lagi presentasi suaranya bintang gitu ya Bapak Ibu. Jangan ya. Harus senantiasa menjaga kesehatan tubuh agar tetap fit dan bugar, sehingga meyakinkan ketika Bapak Ibu ngomong ya ke calon prospek Bapak Ibu semua. Baik, jadi yang harus dimiliki adalah, nah ini Bapak Ibu ya, harus mulai dari diri kita, pantaskan diri kita, miliki 10 kebiasaan sukses ini. Tapi biasanya bagi yang pemula, nih ada godaannya Bapak Ibu. Apa sih godaan pemula? Orang yang baru join di bisnis ini. Ya, godaan pemula itu yang pertama, kebanyakan pelit membeli tools. Aduh, Pak, beli brosur. Buat apa sih brosur? Bikin kartu nama. Ngapain sih Pak bikin kartu nama? Bapak Ibu, itu banyak sekali fungsinya. Karena ada orang-orang itu kan tipenya beda-beda. Ada orang yang tipenya audio, dengan ngomong aja dia udah paham. Ada orang yang tipenya visual, ya dia nggak bisa dengerin orang dengan baik. Tapi kalau dia ngelihat, dia suka gitu. Ngelihat apa. Ada juga orang yang dua-duanya nih suka. Ada yang dia bisa visual, ada juga yang audio visual, ya, dengan gambar maupun dengan omongan. Jadi kalau misalkan upline Bapak Ibu atau support system Bapak Ibu menyiapkan tools, ya brosur, map dan lain sebagainya, kartu nama, ya beli Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu bagian dari support yang diberikan untuk kesuksesan Bapak Ibu semua ya. Wow, luar biasa. Ya betul Bu Cantika. Masukin aja. Kalimatnya bebas Bu Cantika. Pokoknya share aja. Paling gampang sebetulnya, saya kan selalu bikin video ya Bu Cantika dan Bapak Ibu semua.
Saya hampir tiap hari bikin video. Ya, video saya itu silahkan di-share ke sarana medsos, grup-grup medsos yang Bapak Ibu bisa masuki. Dan yang paling penting, jangan lupa Bu Cantika, kasih link My Shop-nya kita. Ya, kasih link My Shop-nya kita. Karena orang-orang itu kan belum kenal dengan kita ya Bu ya. Bapak Ibu semua, kasih linknya aja. Sehingga kalau dikasih linknya, mereka jadi lebih nyaman. Kenapa nyamannya? Kan transfernya langsung ke Forla. Betul ya? Biasanya orang tuh kan karena belum kenal, dia belum trust. Kalau kita kasih link, dia bayar sendiri dan lain sebagainya, mungkin dia untuk segera melakukan pembelanjaan akan jauh lebih cepat. Apalagi kalau ingin lebih efektif ya dalam segi pengiriman dan lain-lain. Oke ya. Jadi sekali lagi ini godaan pemula nih. Jadi jangan sampai pelit membeli tools. Yang kedua apa? Yang kedua sangat terbatas menggunakan produk. Sayang. Mendingan produknya dijual aja gitu ya. Kalau minum TF seminggu sekali itu pun cuma setengah kapsul. Aduh. Ya, pelit banget ya. Oh, jadi ngomongnya sih pinter ya. Makin banyak diminum, kerja imunnya makin bagus. Tapi dirinya sendiri minumnya sangat terbatas. Jangan Bapak Ibu. Ya. Menggunakan produk transfer itu juga bagian dari cara kita untuk iklan. Memberikan contoh ke orang yang mau kita prospek. Ya, lu kok mukanya kinclong banget sih. Ya, pakai apa lu? Nih, Rio Vida Juice. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi jangan terbatas menggunakan produk. Godaan yang ketiga apa? Nih, yang tadi sudah saya bilang, tidak hadir di pertemuan rutin. Godaan banget nih Bapak Ibu. Oh ya, hari ini sebetulnya nggak ada alasan kalau Bapak Ibu betul-betul ingin mau serius. Kenapa? Kan kalau melalui Zoom bisa dilakukan dimanapun. Walaupun lagi di jalan, ya nggak apa-apa Pak. Nyalain aja Zoom-nya, kantongin aja handphonenya, nggak apa-apa. Yang penting suaranya kedengeran. Gimana kalau ganggu orang lain? Pakai headset. Nah, ya, pakai headset Bapak Ibu. Ya, masih tetap bisa dengar. Oh, iya betul. Ya, jadi ini godaan para pemula. Yang ketiga tidak hadir di pertemuan rutin. Yang keempat apa? Melakukan bisnis for life dengan caranya sendiri. Oh, zaman dulu saya kenal istilah SB, SP, SJ, ST. Ya, SP, SJ, ST, Bapak Ibu. Apa tuh Pak Ali? Sok pinter, sok jago, sok tahu. Sok pinter, sok jago, sok tahu. Ya, SP, SJ, ST. Pak, saya kan pernah Pak, udah tahu dah ngerjain bisnis beginian dulu. Saya udah pernah join di tempat sebelumnya Pak. Saya udah ngerti. Gitu ya. Sehingga apa? Jalanin aja bisnis sendiri. Ya, jatuh sendiri, ditolak sendiri. Ya, Bapak Ibu ingat, setiap bisnis, setiap perusahaan itu biasanya punya ciri khas sendiri. Ya, dan kita nggak bisa menyamaratakan apa yang ada di perusahaan sebelumnya dengan apa yang ada di for life. Pasti pendekatannya beda-beda. Pendekatan kepada orang yang mau diprospek, ya, cara menjalankan bisnisnya juga biasanya juga beda-beda Bapak Ibu. Jalan yang terbaik apa? Ya udah lakukan saja apa yang sudah dilakukan oleh orang yang sukses di bisnis itu. Jangan pakai cara sendiri ya. Kemudian godaan para pemula berikutnya apa? Penting nih ya, tidak mencatat karena sudah merasa tahu semuanya ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertemuan-pertemuan rutin, boleh nggak dicatat Pak Ali? Boleh. Ya. Kalau nggak mau nyatet direkam. Nyatet itu kan bagian dari rekam. Ya bisa divideoin. Bisa diapain lagi, difotoin gitu ya Bapak Ibu ya. Yang penting ada apa judulnya? Dokumentasi. Ya. Yang keenam, ini juga sering dilakukan banyak orang, mengabaikan sponsor. Sehingga ujung-ujungnya apa? Tidak mengedifikasi sponsor. Bapak Ibu semua, upline kita itu ibarat kita ini ya berkeluarga. Upline kita itu, sponsor kita itu ya orang tua kita. Sejelek-jeleknya orang tua kita, dia orang tua kita kudu hormati. Upline saya pendidikannya SD Pak Ali, saya kan sarjono, sarjono. Saya kan sarjana.
Ya merasa lebih pintar dari upline-nya. Merasa lebih tahu dari upline-nya, Bapak Ibu. Jangan, ya. Bapak Ibu harus tetap hormati upline Bapak Ibu, siapapun dia. Dan setiap kali Bapak Ibu meminta bantuan upline Bapak Ibu, jangan sampai nggak pernah diedifikasi sebelumnya upline Bapak Ibu. Maksud edifikasi apa sih, Pak Ali? Bapak Ibu harus kenalkan upline Bapak Ibu ke calon prospek dengan bahasa apa Bapak Ibu? Menghormati upline kita itu. Contoh, misalnya, walaupun misalkan upline-nya cuma lulusan SD, tapi kan dia upline kita. Apalagi kalau dia udah terbukti sukses di bisnis for life. Bilang aja nih upline saya, walaupun cuma lulusan SD, tapi prestasinya di for life luar biasa, Pak Bu. Ya, beliau telah meraih ini, meraih itu, orangnya humble, sederhana. Jadi sela-sela kesibukannya membangun grupnya, beliau masih sempat hari ini memenuhi undangan kita. Siapa dia? Nah, gitu ya Bapak Ibu, itu namanya mengedifikasi. Ya. Kemudian yang ketujuh, godaan para pemula adalah sensitif terhadap penolakan. Benar apa benar nih? Jadi Bapak Ibu, saran saya di awal kalau mau prospek, apalagi Bapak Ibu orang baru, jangan sendirian. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau prospek, ulah sorangan deh, jangan sendirian pokoknya. Minta bantuan upline dulu. Karena kalau 1 lawan 1, 50-50. Iya, kalau kita bisa jawab apa yang ditanyakan ke calon prospek kita. Kalau kita nggak bisa jawab, dan ujung-ujungnya kita malah diserang habis, akhirnya apa yang terjadi biasanya Pak Ali? Mentalnya jadi down. Aduh, ya susah juga ya jalanin bisnis sekolah. Baru mulai udah ditolak. Nah, ya. Nah ini Bapak Ibu ya, jangan sampai terjadi ini godaan para pemula sensitif terhadap penolakan. Ditolak sekali udah jerawatan Bapak Ibu. Ditolak 2 kali bukan jerawatan lagi Bapak Ibu, udah bisulan. Kenapa Pak Ali kok bisulan? Jadi begitu ditolak, stres dia Bapak Ibu. Udah kayaknya dunia kiamat. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, godaan berikutnya yang ke-8 adalah tidak sabar dalam meraih kesuksesan. Bapak Ibu. Pak Yanta. Orang-orang tuh yang gagal biasanya mereka yang berhenti sebelum waktunya. Orang gagal tuh kan orang yang berhenti sebelum waktunya, Bapak Ibu ya. Berhenti sebelum waktunya gimana? Kayak Bapak Ibu misalkan lihat deh ya, orang yang gali sumur. Dia akan gali terus sampai ketemu air, benar nggak? Coba dia gali, belum ketemu air dia berhenti. Padahal mungkin airnya akan muncul lagi tinggal 30 cm aja galian. Dia berhenti, dapat nggak airnya? Nggak dapat airnya. Sama Bapak Ibu. Di Bismillah juga begitu. Ya, ingat, saya selalu meyakini satu hal. Ya, Allah tidak pernah mengabaikan hambanya. Betul ya? Kalau kita kerjanya benar, disiplin, serius, ada bahasa namanya rezeki yang nggak disangka-sangka. Ya jangan pernah kecewa. Tuh, prospek sebulan udah 20 orang nolak gitu ya. Jangan ngeluh. Terus aja optimis. Say no, say next. Ingat Bapak Ibu, say no, say next. No, next. No, next. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan dipikirin. Kalau dipikirin, kok ditolak mulu ya? Kalau mau dipikirin, pikirin kenapa kok orang itu nolak gitu ya. Oh iya, tadi gua lupa ngomongin ininya nih gitu ya. Dan biasanya orang kalau sering ditolak, makin ke sini dia prospek makin pinter nggak kira-kira prospeknya? Makin pinter. Nah, inilah pentingnya jam terbang. Jadi kalau Bapak Ibu, jangan dikelonin mulu sama upline-nya, punten ya. Kali-kali ya, sekali, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa deh upline yang ngomong. Nah, kalau ada lagi kesempatan untuk ngomong, beranikan diri, Bapak Ibu. Saran saya beranikan diri. Plan, gua ngomong duluan, plan. Mau belepotan, mau apa, nggak perlu khawatir. Kenapa? Paling yang tahu upline kita doang, betul nggak? Orang yang kita prospek kan belum tahu transfer factor, Bapak Ibu. Betul ya? Jadi kali-kali beranikan diri.
Ya, bilang sama upline, plan nanti kalau ada yang salah tambahin ya plan, ya gitu. Jangan upline-nya kalau ada yang salah terus tegur, jangan. Ya diemin aja dulu, ya. Diemin aja karena calon prospeknya juga belum tahu tentang transfer factor. Ya, jadi kalau bisa cari panggung, punten, cari panggung bukan berarti ingin sombong, enggak. Biasain diri untuk apa? Menjadi pribadi yang mandiri, ya. Karena di bisnis ini kerjaannya kan cuma ngomong, betul nggak? Ngomong, yang diomongin apa Pak? Ya itu aja. Dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang ya Pak Agung ngomongnya itu aja Bapak Ibu. Akhirnya saya juga ngomongnya itu aja. Ya kadang-kadang saya tambahin ini aja gitu Bapak Ibu ya. Oke, yang ke-9 godaan para pemula adalah tidak menyiapkan diri untuk menjadi seorang pemimpin, leader. Ya, jadi Bapak Ibu jangan selalu jadi follower. Bapak Ibu ini semua adalah leader, pemimpin. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan ya atas apa yang kamu pimpin. Ya, minimal pemimpin keluarga gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau di Forlab pemimpin grup. Jadi leader, semakin cepat jadi leader, wow, Bapak Ibu akan mendapatkan apa yang didapatkan juga oleh leader-leader sebelumnya. Prestasi dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. Baik, ini godaan para pemula. Oke, yang berikutnya apa? Sekali lagi ingat, mulai dulu dari diri kita sendiri. Udah pantas belum Pak Ali? Saya dapetin bonus 10 juta per bulan, 20 juta per bulan, 50 juta per bulan, 100 juta per bulan. Ya, jadi harus pantaskan diri. Ya, sikap sukses seorang networker, satu yang paling penting, tidak beralasan, sangat menepati janji. Jadi kalau apa-apa jangan banyak alasan Bapak Ibu ya. Buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti, dan sangat menepati janji. Kalau udah janji ya sip, oke ya. Sekali-kali jangan pernah tuh Bapak Ibu mengingkari janji. Ya, mau bantu prospek dan lain sebagainya. Yang kedua apa? Sekali lagi yang paling penting nih, ya saya garis bawahi. Hadir 100% setiap pertemuan sponsor kita. Jadi Bapak Ibu kalau hari Sabtu pagi sama Sabtu siang tuh acara sponsor utama kita. Jangan buat acara di tempat lain. Paham maksud saya Bapak Ibu ya? Jangan buat acara di tempat lain. Kecuali acara misalkan acara keluarga dan lain sebagainya yang udah jauh-jauh hari. Bolehlah sesekali izin. Tapi kalau untuk buat pertemuan for life sendiri jangan. Kenapa? Karena udah ada acara yang dibuat khusus. Kita tinggal nebeng aja Bapak Ibu. Ya, yang ketiga apa? Nih ya, selalu bersikap positif setiap saat. Setiap saat positif. Ada apapun positif udah. Ya. Per hari ini ada penyesuaian tarif ongkir. Oh, positif aja. Kan ada juga orang yang apapun negatif. Gimana sih Forlab dikit-dikit naik gitu misalnya, ya. Padahal Forlab jarang banget naiknya Bapak Ibu. Itu pun naik karena kondisinya memang naik. Ya produknya naik nggak? Nggak naik. Ya hanya ongkos kirim doang. Cuma kalau orang yang negatif, nih jadi penyakit nggak? Akhirnya dia merugikan dirinya sendiri, Pak Bu. Waduh, ongkir udah naik. Aduh, makin susah nih jalanin Forlab. Ntar orang gimana? Ya, mau dikasih ongkos kirim mahal, akhirnya nggak jadi beli pro. Itu kan sangkaan dia sendiri, karena dirinya negatif. Tapi kalau positif, insya Allah. Nggak pernah tuh ada yang gitu-gitu ya Bapak Ibu. Maju terus. Ya memang wajar. Karena ada kenaikan BBM dan lain sebagainya. Ya. Yang keempat, tidak pernah bicara negatif ya. Jadi selalu positif, jangan pernah ngomong negatif, jangan ya. Jangan sampai ngomong negatif. Upline saya kok begini ya, Forlab kok begitu ya. Jangan. Apapun yang hari ini ya kita hadapi, kita terima, sambut dengan hati terbuka dan jiwa yang positif. Ya selalu berbaik sangka sama perusahaan, upline dan seluruh brother line kita. Kemudian yang kelima apa? Tidak pernah membicarakan keburukan orang lain. Ingat Bapak Ibu, kita bukan tong sampah ya Bapak Ibu ya. Kalau ada mitra kita siapapun dia, ya upline kita, downline kita, brother line kita, kiri kanan kita, cross line kita, kalau udah mulai ngomongin orang,
yang nggak ada hubungannya sama for life, udah close. Maaf ya, saya di sini hanya ingin sukses bicara tentang for life. Kalau ada omongan di luar itu, langsung close. Ingat ya, langsung close. Jangan diomongin. Ya, ingat Bapak Ibu, ya jangan bicarakan keburukan orang lain. Selalu bicarakan kebaikannya. Yang keenam apa? Yang tadi ya, saya juga udah jelaskan, selalu mengidentifikasi sponsor upline kita. Yang ketujuh, ini juga penting. Berkorban demi kepentingan grup. Jadi dahulukan kepentingan grup ketimbang kepentingan pribadi. Saya mau buat acara sendiri, tapi ada grup buat acara. Ya. Kalau bisa mendingan dahulukan kepentingan grup. Ya. Kemudian apa? Mencintai brother line. Mencintai itu bukan mencintai yang ke sana ya Bapak Ibu ya. Mencintai itu saling menghargai, saling mensupport dan lain sebagainya. Yang ke-9, pantang menyerah. Yang ke-10 ini juga ya, jangan sampai terjadi ya pinjam meminjam dan lain sebagainya. Ya, hubungan lawan jenis dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu ya. Oke, yang berikutnya, ya seorang networker harus, nah ini penting banget, semangat full energy. Dan Bapak Ibu, semangat itu lahir dari mana? Dari pertemuan-pertemuan yang kita hadiri. Kalau diam aja di rumah, diam-diam ntar Bapak Ibu bisa dimakan serigala, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Sendirian aja di rumah gitu ya. Kalau sendirian kan bete juga. Dipikirin semua sendiri, dikerjain semua sendiri. Jangan ya. Hadir di pertemuan. Ya. Lalu yang kedua apa? Fokus pada target. Ini penting nih. Jadi kalau Bapak Ibu ingin betul-betul menjalankan bisnis for life secara profesional, Bapak Ibu harus punya target. Kalau nggak punya target, jadi jalaninnya nggak jelas. Bulan ini saya mau ngapain ya? Sekedar jalan aja, udahlah. Yang penting jalan. Yang penting seperti air mengalir. Aduh, jangan Bapak Ibu. Ya, ingat. Faida farog tapang sob wa ila rabbika fargob. Setelah udah ngerjain tugas yang satu, siapin lagi untuk kerjaan berikutnya. Bulan ini mau ngapain? Jangan asal-asalan. Saya seperti air mengalir aja Pak Ali. Aduh, ulah gitu atuh bapaknya, Bu. Jangan begitu. Pak, dulu Bu, ya saya tuh diajarin sama Pak Agung, Pak Ali kalau mau sukses, kalau mau serius, pastikan secepat mungkin Pak Ali raih peringkat diamond. Itu tuh. Petuah dari Pak Agung, dari Dr. Jess kepada saya tuh itu tuh Pak Bu. Kalau Pak Ali mau sukses, secepat mungkin raih peringkat diamond. Secepat mungkin Pak Agung. Iya, Dr. Jess. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Saya sami'na wa ata'na ya. Saya dengar, saya patuhi, saya lakukan dan saya buktikan. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, bantuan upline luar biasa Pak Agung bantu saya. Bulan pertama saya join, saya bisa jadi diamond dengan volume 15.000 LV. Insya Allah ya. Di bulan pertama itu lahir pula di grup saya Presidential Diamond 1 orang. Sayanya Diamond downline saya, mitra saya malah peringkatnya lebih tinggi dari saya. Dia Presidential Diamond. Nggak apa-apa, tenang naonnya. Nggak apa-apa, Bapak. Ya, ini penting. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah sukses di Timbon, Bapak Ibu. Jadi raih peringkat terbaik kita di bulan pertama secepat mungkin. Pak, bulan pertama masih meleset, Pak. Jangan sampai bulan kedua meleset lagi. Mulai mapping ya dengan upline Bapak Ibu semua. Fokus pada target. Nih, ingat Bapak Ibu, ya dulu dokter dia selalu bilang, fokus make you success. Ingat, fokus membuat kita sukses. Kalau bisa paling lama 1 tahun Bapak Ibu di For Life, Bapak Ibu berperingkat International Diamond. Apa tuh Pak? International Diamond? Dulu namanya International Diamond, sekarang namanya Bronze. 1 tahun ya target. 1 tahun di For Life Pak Ali, saya harus berperingkat Bronze. Bronze itu adalah peringkat di mana Bapak Ibu mulai dapat sharing dunia 2%. Sharing dunia. Di luar builder bonus, di luar go next level, di luar bonus generasi.
Dapat lagi sharing dunia 2%. Oke, mangga Bu Nayara ya. Oke, baik. Silakan Bu. Ya, jadi 2% sharing dunia. Ya lumayan Bapak Ibu. Dapatnya 9 sampai 20 juta di luar omset yang ada di grupnya. Ya. Yang ketiga apa? Love, sacrifice and serving, ya. Mencintai, mau berkorban dan melayani. Respect sponsor, love brother, ya. Hormati sponsor Anda dan cintai brotherline Anda, crossline. Yang keempat, ini paling penting. Membuat strategi bisnis dan konsul dengan sponsor everyday. Ya, kalau konsultasi everyday strategi bisnis setiap awal bulan. Ini masih awal bulan nih Bapak Ibu. Mumpung masih awal bulan. Yang kelima apa? Sangat bergairah untuk sukses. Ingat Bapak Ibu, if you really want, you will get it. Jadi bukan mau saya mau sukses. Mau sukses nggak mau. Tapi gairahnya nggak ada. Ya. Mau sih mau, tapi mau. Tidak melakukan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang sudah sukses. Tadi udah saya jelasin. Yang keenam apa? Nah, ini yang paling krusial, ya, temukan leader. Jadi kalau Bapak Ibu udah bisa menemukan leader yang seperti Bapak Ibu, itu udah insya Allah Bapak Ibu menemukan satu langkah lebih dekat kepada kesuksesan. Cuma Bapak Ibu, ya sebelum menemukan leader, I do become a leader first. Ya, Bapak Ibu harus menjadi seorang leader dulu. Karena leader itu sama dengan sukses. Jadi kalau Bapak Ibu udah menjadi seorang pemimpin, insya Allah ya, kesuksesan sebentar lagi akan menghampiri Bapak Ibu semua. Oke. Nah, ini nih, ya Bapak Ibu udah mulai ngantuk belum nih? Udah jam 14.30. Oke, 30 menit lagi ya Bapak Ibu ya. 8 langkah sukses. Jadi Bapak Ibu, 8 langkah sukses, ada 8 langkah yang menjadi patokan paling mendasar. Setiap leader-leader Forlab yang sukses. Pak, kok saya belum sukses juga? Ulangi lagi, evaluasi lagi. Ini kan 8 langkah. Dari 8 langkah, langkah mana yang belum maksimal saya lakukan? Pak, kok saya belum bisa maintain, Pak? Nih, ulangin lagi. 8 langkah, udah diulang-ulang aja. 8 langkah sukses. Ya, langkah pertama apa Pak Ali? Bapak Ibu harus buat impian, goals, targetnya apa Bapak Ibu, ya. Lalu apa? Komitmen terhadap target atau impian yang sudah Bapak Ibu buat. Langkah yang ketiga, buat daftar nama. Ya, kenapa daftar nama? Karena aset kita ada di pertemanan, ada di daftar nama. Nah, ini yang disebut namanya preparation, persiapan. Jadi sebelum action, lakukan ini dulu Bapak, impian, buat komitmen, saya akan komitmen 1 tahun ini saya betul-betul fokus mau jalanin bisnis Forlab. Misalkan gitu ya. Komitmen terhadap impiannya, karena dalam 1 tahun ini saya ingin mencapai peringkat bronze, misal. Nah, dari situ buat daftar nama. Untuk apa? Action plan. Action plan yang langkah keempat apa? Mulai mengundang. Tujuan mengundang apa? Presentasi. Mengundang itu bisa melalui mengundang di full moon, mengundang orang di Zoom, ya, mengundang orang di home meeting, mengundang orang di table talk, ya, mengundang orang di seminar. Banyak banget nih fasilitas mengundang Bapak. Untuk apa? Agar mereka bisa ikut presentasi. Ya, seperti tadi ya, Sabtu pagi, ya. Dan jangan sampai lupa orang-orang yang sudah kita undang untuk ikut presentasi ditindaklanjut, di follow up. Ya, ditanyain 1 kali 24 jam, jangan lewat. 1 kali 24 jam, jangan lewat. Ya Bapak Ibu, follow up langsung, mumpung masih hangat. Ya, tadi udah jelas belum? Ya, kalau ada yang belum jelas apa nanti saya bantu jelasin. Ujungnya apa? Agar mereka segera melakukan sign up, join. Ya, nah ini yang disebut namanya action. Mengundang, presentasi dan follow up ini action yang mesti kita lakukan. Nah, yang ketujuh konsultasi, yang ke-8 duplikasi. Nah, ini namanya umpan balik. Oke, kita akan coba bahas satu-satu. Persiapan. Ya, jadi Bapak Ibu, tadi persiapan di awal kan kita harus punya apa tadi itu, impian, target. Sebelum buat itu ada yang paling penting.
Bapak Ibu harus menemukan dulu alasan terkuat. Why? Bapak Ibu hari ini ada di For Life. Untuk apa? Ya, buat anak-anak saya, Pak, yang saya sayangin. Ya, saya ingin memberikan mereka pendidikan yang terbaik. Saya ingin membahagiakan mereka. Ya, untuk orang tua saya, Pak, untuk keluarga saya ingin Pak segera melunasi hutang piutang. Ada orang yang why-nya karena ingin mewariskan income, bukan mewariskan pekerjaan. Ada orang yang why-nya karena ingin menolong orang banyak. Dan why-nya ini nggak bisa saya yang ngomongin, nggak bisa. Ya, Pak Rusanto kalau bisa why-nya ini, Pak, nggak bisa. Bapak Ibulah yang menemukan alasan yang terkuat. Kenapa kok hari ini Bapak Ibu ada di For Life? Jadi kita yang menemukan, tidak bisa dari orang lain. Dan gara-gara alasan inilah Bapak Ibu tetap nggak pernah berubah. Fokusnya hanya ingin sukses di For Life. Ya. Jadi nanti kalaupun ditolak orang, kalaupun diremehkan orang, kalaupun juga belum berhasil dalam waktu dekat, Bapak Ibu nggak pernah mundur. Karena Bapak Ibu sudah menemukan alasan yang terkuat, kenapa Bapak Ibu hari ini ada di For Life. Yang berikutnya apa? Komitmen. Ya. Dan kalau di Timbon Bapak Ibu, komitmennya apa? Nomor 1 ini do or die attitude for success. Do or die. Sukses atau enggak sama sekali gitu ya. Artinya apa? Enggak ada pilihan lain. Saya harus sukses di For Life. Do or die attitude. Kayak Kopassus Bapak Ibu ya. Slogannya kan menang atau mati ini medan pertempuran. Kemudian yang kedua apa? Komitmen terhadap dream and goal setting. Terhadap impian kita. 1 tahun Pak Ali saya ingin punya penghasilan 20 juta per bulan. Ya udah komitmen, lakukan terus. Jangan berhenti sebelum sampai apa yang sudah menjadi target Bapak Ibu semua. Yang ketiga, komitmen terhadap apa nih? I do need to keep promise for myself. Terhadap janji pada diri kita sendiri. Itu why-nya diingat lagi Bapak Ibu. Ya. Dan untuk memperkuat komitmen, Bapak Ibu harus bayangin. Ya, just imagine. Ya, imagine you did invest 1 million US dollar. Jadi Bapak Ibu kalau mau betul-betul Bapak Ibu komitmennya sangat strong, sangat kuat, Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu sudah investasi di For Life, sudah mengeluarkan uang di For Life sebesar 1 miliar US dollar. Masya Allah. Kalau orang udah ngeluarin duit sebanyak itu, kira-kira tuh orang mau main-main lagi nggak dengan bisnisnya Bapak Ibu? Nggak bakalan main-main, karena dia udah investasi sangat besar. Bayangkan ya, seolah-olah Bapak Ibu udah investasi banyak banget di For Life. Oke, yang kedua. Nah, yang ketiga, jadi setelah punya alasan, lalu punya komitmen, berikutnya langkah ketiga apa? Bikin setting goals. Jangan yang muluk-muluk dulu. Ya, Pak Ali, saya pengen beli mobil Ferrari. Jangan dulu. Setting goal yang sederhana aja dulu ya. Bulan pertama aja. Pak Ali bulan pertama saya pengen, nih ya setting goalnya rupiah aja. Yang paling gampang duit ya. Bulan pertama saya pengen dapat gratis aja Pak Ali, ya beli transfer factor rutin tiap bulan buat keluarga. Ya. Bulan ke-6 Pak Ali ya saya pengen nabung ya buat pergi umroh ya. Saya kepengen nabung ya, pengen beli rumah baru ya, beli kendaraan baru dan lain-lain. Ya. Bulan ke-12 Pak Ali saya pengen pergi haji sekeluarga misalkan. Ya berarti kalau pergi haji keluarga penghasilannya udah di atas 50 juta, 100 juta per bulan. Ya, tinggal ditabung aja Bapak Ibu. Ya. Oke, ini target yang paling real. Dari rupiah aja dulu Bapak Ibu. Nggak usah yang muluk-muluk. Nah, yang keempat, mulainya dari mana kalau udah punya target? Mulainya dari daftar nama. Betul ya? Karena aset yang kita miliki adanya di daftar nama Bapak Ibu semua. Adanya di daftar nama. Adanya di daftar nama. Ya, daftar nama kita kan ada ribuan ya Bapak Ibu. Dari ribuan itu yang ada di handphone, tulis 300 daftar nama yang paling potensi menurut Bapak Ibu.
Yang paling potensi apa tuh Pak? Urutin aja ya, orang yang suka bisnis. Orang yang suka apalagi Bapak Ibu dengan kesehatan. Orang yang punya duit ya. Yang berikutnya kalau dia nggak suka bisnis, misalkan nggak terlalu banyak duit, relasinya terbatas, cari orang yang kuat kemauannya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, 300 daftar nama tulis ya. Teman sekolah kayak, teman kerja kayak, keluarga ya, keluarga dari istri, keluarga dari banyak banget nih ya, paman dan lain sebagainya. Ada juga daftar nama dari langganan. Langganan apa? Langganan makan surabi. Langganan cukur bulanan, langganan periksa gigi misalkan ya. Langganan beli soto Surabaya. Langganan sepeda ya, langganan bengkel ya. Banyak banget. Nih ya, 300 daftar nama. Tulis ya Bapak Ibu ya. Lalu gimana Pak kalau daftar namanya udah habis? Kalau udah kehabisan daftar nama, Bapak Ibu prospecting. Nah, apa tuh Pak Ali prospecting? Prospecting adalah Bapak Ibu buat daftar nama baru dari orang yang tidak kita kenal. Ya. Kalau yang ini kan daftar nama nih dari orang yang kita kenal, yang di handphone kita ya, teman sekolah, teman kerja, keluarga gitu ya. Nah, kalau udah kehabisan daftar namanya prospecting. Buat daftar nama baru dari orang yang belum kita kenal. Pak, Bu, saya mau tanya. Orang-orang yang kita kenal dengan orang yang tidak kita kenal, kira-kira banyakkan yang mana? Banyakkan orang yang tidak kita kenal, betul ya? Ya, banyakkan orang yang tidak kita kenal. Betul ya? Iya, Pak Ali. Ya, banyakkan orang yang tidak kita kenal. Prospecting. Misal, Bapak Ibu lagi ke bank, antri. Banyak nggak orang tuh, kiri kanan kita? Banyak nggak? Banyak. Itu orang kita kenal semua nggak? Nggak ada yang kita kenal. Nah, prospecting, kenalan. Biasanya kalau prospecting tuh bahasanya klasik banget ya. Maksudnya klasik gimana Pak Ali? Nanyanya ya itu aja. Lagi antri ya Pak? Iya. Tadi datang jam berapa Pak di bank? Oh, dari jam segini saya mau datang. Nomor berapa Pak absennya gitu ya. Saya nomor sekian nih, nomor antriannya nih. Oh iya iya. Beda sama saya dikit tuh Pak. Iya. Udah lama Pak nabung di bank ini Pak. Ya ngobrol aja. Ya ngobrol. Udah lama sih ya. Sehari-hari. Nah, mulai tuh kalau udah mulai ngobrol sambil nunggu antrian kan. Kenalan nggak? Kenalan. Tapi jangan langsung prospek. Kan kita kadang-kadang kenalan langsung prospek. Bapak udah pernah dengar belum transfer factor pendidik sistem imun yang mampu menyeimbangkan, mampu meningkatkan, dan juga mencerdaskan imun kita? Waduh, jangan Pak Bu. Ya. Jangan langsung prospek. Kepo lah. Jangan langsung prospek ya, tanamkan dulu trust, dia nyaman dulu sama kita. Ujung-ujungnya tukeran kartu nama, ya minimal tukeran handphone. Wah, Bapak orangnya enak nih diajak ngobrol. Boleh nggak Pak minta nomor handphonenya Pak, biar kita bisa nyambung ngobrol lagi suatu saat, gitu kan? Minta nomor handphone. Ya. Nah, pastikan sebelum berpisah kasih kata-kata kunci. Kasih kata-kata kunci. Apa tuh Pak Ali? Misal, Pak, kan dari obrolan tadi kita bisa tahu, oh Bapak ini suka bisnis. Misalkan gitu ya. Bapak ini bukan karyawan. Bapak ini pebisnis. Bilang ke dia, Pak, punten mohon maaf. Kalau suatu saat saya dapat informasi bagus tentang bisnis, boleh nggak saya share ke Bapak? Gitu ya Bapak Ibu ya. Boleh nggak saya share ke Bapak atau Ibu? Oh boleh. Oke baik. Ya nanti kalau ada saya kabarin ya Pak. Oh ya nggak apa-apa, gitu kan? Nah besoknya ingat ya 1 kali 24 jam. Silakan tuh di WA ya Pak. Ya alhamdulillah nih saya baru aja dapat informasi tentang bisnis yang anti krisis misalkan. Bisnis kesehatan bla bla nggak usah dijelasin panjang lebar ya. Kalau Bapak mau tahu nanti saya kirim link Zoom-nya Pak. Bagus banget Pak acaranya. Atau kalau Bapak Ibu bisa jelasin PD, bisa janji temu, bisa ketemuan, minta bantuan ke
upline Bapak Ibu semua ya. Kalau upline-nya jauh bisa video call, bisa juga buat Zoom, link sendiri ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa ya. Jadi prospecting. Jangan langsung prospek. Nah, kalau lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba dia ngeluh tentang kesehatan, juga ngomongnya sama, kata kuncinya tentang kesehatan. Ya nih, akhir-akhir ini banyak yang sakit ya, batuk pilek, bla bla bla. Orang tua saya aja tuh sakit diabetes, kena batuk pilek juga, kasihan saya ngelihatnya, misalkan gitu ya. Oh gitu, umurnya berapa Pak? Bla 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 bla. Nah, kalau dia curhat ya tentang kesehatan, kata kuncinya tentang kesehatan. Pak, Bu, mohon maaf. Kalau suatu saat saya ada informasi bagus yang bisa membantu kesehatan orang tua ibu, orang tua bapak, atau diri bapak, diri ibu, boleh nggak saya share? Ya, oke, baik. Ini yang disebut namanya prospecting. Prospecting adalah buat daftar nama baru dari orang yang belum kita kenal. Ya, dari orang yang belum kita kenal, Bapak Ibu. Nah, yang kelima, langkah kelima apa? Mengundang. Mengundang itu menginformasikan ya tentang informasi kesehatan maupun peluang bisnis yang ada di for life. Mengundang ini bisa lewat telepon, ya, bisa lewat WA. Tapi saran saya, Pak Bu, yang bagus mengundang tuh by phone, telepon, kasih tahu. Kalau lewat WA kadang-kadang orang cuma baca sepintas di skip aja gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau by phone enak ngomongnya ya. Besok ada acara bagus loh. Ada waktu nggak jam segini bla 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 bla. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi make sure-nya lebih cepat kita tahu. Karena kalau lewat WA kadang-kadang cuma dibaca doang, ya read doang ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak ada responnya. Ya, jadi perlu dilakukan make sure. Oke, mangga Bu Cantika. Ya, mengundang. Yang keenam, tujuan mengundang untuk apa? Untuk presentasi. Ya, presentasi ini bisa one on one, satu lawan satu. Ya, kalau Bapak Ibu yakin bisa melakukannya sendiri, ya lakukan Bapak Ibu. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu perlu bantuan sponsor, upline Bapak Ibu, silakan ya bisa video call kalau jauh. Bisa juga via Zoom. Kemudian presentasi bisa juga dilakukan di home meeting, di rumah-rumah. Ya, di Maumere, kemarin juga di Sumedang, kita dari rumah ke rumah, dari desa ke desa. Home party ini kesukaan ibu-ibu nih. Ya Bu ya, home party buat acara misalkan, jeng, saya punya resep baru loh, agar anak-anak nggak jajan sembarangan di luar, misalkan gitu ya Bu ya. Nah, Bapak Ibu, ibu-ibu nih biasanya bikin ngeracik Nutrastat tuh. Kita punya produk namanya Nutrastat, pengganti makanan pokok yang unsur nutrisinya sangat lengkap, ya. Vitamin, mineral, karbohidrat, seratnya semua ada. Dan di dalamnya juga ada transfer factor. Nutrastat ada 2 rasa dia, vanila dan coklat. Nah, itu bisa dijadikan jajanan buat anak-anak. Ya, bisa dibikin es krim, ya Bapak Ibu ya. Bisa dibikin, biasanya ibu-ibu yang ngerti masak udah jago dah. Bisa dibikin puding dan lain sebagainya. Ya, home party. Dan pastikan Bapak Ibu ya, semua kegiatan harian kita one on one, home meeting, home party berujung semuanya di acara besar kita Bapak Ibu. Namanya BOP ya, Business Opportunity Preview. Ya, setiap hari apa Pak BOP kita? Rabu malam dan Sabtu pagi. Tadi jam 10. Ya. Setiap Rabu malam dan Sabtu pagi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi one on one, ketemu satu-satu. Kalau mau tahu lebih jauh tentang transfer factor, jangan lupa ya hadir setiap Rabu jam 19.30 atau Sabtu jam 10 pagi. Selalu ngomong gitu Bapak Ibu. Ya. Jangan lupa ya, kalau ingin tahu lebih jauh tentang transfer factor, hadiri acara rutin kita setiap Rabu malam atau setiap Sabtu Sabtu pagi. Diulang-ulang terus. Ingat Bapak Ibu, iklan itu pengulangan-pengulangan. Betul ya? Jadi orang jadi terbiasa dengan, oh iya Rabu malam, Sabtu pagi. Rabu malam, Sabtu pagi. Ya. Dan kalau kita presentasi, ada 2 Bapak Ibu kemungkinan. Orang akan bilang ya, dan orang juga akan bilang no. Kalau iya, arahin Bapak Ibu ya ke bisnis. Mau gratis nggak konsumsinya?
Bukan sekedar gratis, mau dapat penghasilan tambahan nggak jadi ladang amal untuk buka lapangan pekerjaan. Karena di sini nggak pernah lihat pendidikan ya, siapapun orangnya bisa kita arahkan untuk juga sukses di bisnis ini ya. Yes, ajarin bisnis. Kalau no gimana? Kalau ada yang no jangan dicemberutin Pak Bu. Ya jangan dicemberutin. Aduh. Ya nolak lagi gitu. Jangan ya Bapak Ibu ya. Tapi minta referensi. Karena belum tentu dia nolak itu dia nggak mau. Ya bisa jadi dia nolak karena dia belum paham. Ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi dia nolak karena belum paham atau bisa jadi kondisinya belum memungkinkan untuk dia join saat itu. Misal, kebetulan dia lagi ada kebutuhan. Ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya dalam hatinya pengen. Tapi lagi ada keperluan. Ya, kalaupun dia belum mau join, minta referensi. Pak Bu, mohon maaf. Kira-kira ada nggak saudara ibu, saudara bapak, teman ibu, teman bapak yang butuh produk transfer factor? Oh iya ada. Nah, nih, minta referensi. Tetangga saya tuh yang di pojok, ya, komplek rumah saya ada yang baru kena stroke. Coba deh Pak ceritain. Ya kan? Minta referensi. Baik Bu, saya akan bantu ya ceritain. Ada nomor teleponnya nggak? Gitu ya. Kapan saya bisa kunjungi bersama Ibu? Begitu kita temenin, dia kasih referensi itu ya, kita temenin, kita jelasin tentang TF, dan orang itu beli. Kasih tahu dia. Bukan Pak Bu, ya produknya luar biasa kan? Ibu itu aja mau ya beli dan akhirnya mau join. Kira-kira Bapak Ibu mau join nggak? Nah, kalau udah begitu dia mau nggak mau harus join. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang bilang no, jangan kemudian Bapak Ibu tinggalin, jangan. Minta referensi, ya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu kan dia nolak, benar-benar nolak apa enggak, gitu ya. Nih Bapak Ibu lagunya keren banget. Aku percaya kamu, lagi-lagi kamu nolak, kau kecewakan aku. Jadi kalau ada yang nolak, jangan ditinggalin. Aku peduli kamu, lagi-lagi kamu nolak, buat baju. Yes, Bapak Ibu semua. Biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Saya hibur sedikit karena di sini ada guru saya, ya, Pak Agung dan Pak Yanto yang jago nyanyi Bapak Ibu. Ya, langkah yang berikutnya Bapak Ibu yang keenam, follow up. Tindak lanjut. Dan dalam hukum marketing ada hukum Pareto Bapak Ibu ya. Hukum Pareto itu apa itu hukum Pareto? Nah, 20 berbanding 80. Ya, follow up. Jadi setiap orang yang kita prospek, yang kita presentasi, nih Bapak Ibu, 20 orang ini 10% langsung iya. Langsung iya, ya. 10% langsung nolak. Ada orang 10% langsung iya, udah deh nggak usah jelasin panjang lebar nih, KTP gua transfer. Saking percayanya tuh orang sama kita Bapak Ibu, ya. Belum dijelasin aja dia udah langsung beli produknya, dia udah langsung join. Tapi ada juga 10 orang yang langsung nolak. MLM ya Pak ya gitu ya. Udah kabur duluan ya, belum sempat dijelasin udah hilang dia Bapak Ibu ya. Nah, yang 80% kita harus follow up, tindak lanjut.
Karena bisa jadi orang ini bukan nolak. Ya tadi Bapak Ibu, mungkin timingnya belum pas, waktunya belum pas. Ya, saya sering Bapak Ibu ya follow up, ada seseorang ya di Sopeng sana, Sulawesi Selatan, namanya Bang Imran. Lalu saya kenal juga dengan Pak Suhardi, Masya Allah ya. Pak Suhardi ada di sini ya Pak Suhardi. Alhamdulillah ya. Ada Pak Suhardi Manega ya, luar biasa. Jadi saya kenal Pak Suhardi dari Pak Imran ya, Bang Imran ya. Dan beliau kenalin Pak Suhardi. Bapak Ibu tahu nggak? Saya follow up Bang Imran itu hampir 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Karena saya nggak kenal Bang Imran. Saya juga nggak kenal Pak Suhardi. Ya, saya kenal Bang Imran itu hanya dari Facebook, Bapak Ibu. Dari Facebook. Saya kenal Bang Imran dari Facebook. Lama karena COVID ya, 3 tahun. Luar biasa, hanya WA-an. Ya, beliau alhamdulillahnya sering hadir di Zoom. Nah, ini penting, Bapak Ibu. Beliau sering hadir di Zoom dan beliau mungkin ingin lebih paham dulu. Ya, baru akhirnya beliau ingin bergabung dengan Forlife. Bayangin Bapak Ibu, 3 tahun saya follow up beliau. Karena saya paham hukum Pareto. 80% kebanyakan orang join karena follow up. Ya, di follow up, informasi terus ya. Karena kalau mereka paham, mereka ngerti, mereka tahu ilmunya, insya Allah Bapak Ibu ya, mereka pasti akan bergabung dengan kami ya, dengan Forlife ya. Oke, baik. Nih, jadi Bapak Ibu kalau ada orang yang nolak, jangan ditinggalin, tapi di follow up terus ya, diinformasikan ya. Yang ketujuh, langkah yang ketujuh adalah konsultasi. Dan ingat Bapak Ibu, konsultasi nggak boleh ke bawah, harus ke atas. Ya, konsultasi itu tak boleh ke bawah, harus ke atas. Minta sama Allah yang pertama ya. Kalau ada apa-apa cerita sama Allah, sama yang di atas. Kalau ada apa-apa, boleh nggak konsultasi ke upline? Boleh. Ya boleh. Jangan konsultasi ke downline, jangan juga konsultasi ke brotherline, ke samping jangan. Ya, sama kalau ada masalah di rumah, ya ngadunya ke orang tua. Ya, sama Allah. Ya Bapak Ibu ya, konsultasi ke atas. Ya, jadi kalau Bapak Ibu konsultasi ke bawah, ntar berantakan urusannya. Misal, konsultasi sama downline, ya, ngomong sama downline-nya, don. Kok gua susah banget ya diterima orang, prospek orang ditolak mulu. Kalau Bapak Ibu ngomong kayak gitu sama downline Bapak Ibu, kira-kira downline-nya makin ngedon ya Bapak Ibu? Downline-nya pasti makin drop ya. Downline pasti bilang apa? Nah, upline gua aja nggak bisa, apalagi gua gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan konsultasi ke bawah ya, konsultasi harus ke atas ya Bapak Ibu semua ya. Ingat selalu Bapak Ibu ya. Benar ya, downline langsung kabur ya Bu Dina ya. Konsultasi harus ke atas ya. Edifying sponsor sama dengan successful distributor. Jadi kunci sukses seorang distributor adalah selalu mengedifikasi upline-nya. Siapapun upline-nya ya. Communication with your sponsor daily ya, selalu berkomunikasi dengan upline kita setiap hari ya. Pak, upline saya yang langsung saya sibuk Pak, ya naik lagi atas ya. Ujung-ujung ketemu saya nggak apa-apa Bapak Ibu, konsultasi ke saya is okay. Yang penting masih ke atas ya Bapak Ibu, jangan ke bawah atau ke samping. Nah yang ke-8 Bapak Ibu, baik. Nah duplikasi ya, duplikasi. Artinya apa? 7 langkah yang Bapak Ibu lakukan, ya 7 langkah yang Bapak Ibu lakukan harus pula dilakukan oleh semua mitra-mitra Bapak Ibu. Mereka juga harus paham ini. Ya, ingat duplikasi. Teach my partner to teach order. Ya, order. Mohon maaf. Teach my partner to teach order. Ya, follow me, do like I do. Ya, ikuti saya dan lakukan seperti apa yang saya lakukan. 8 langkah. Pak, belum juga sukses Pak Ali. Ulangi lagi. Mungkin dari 8 langkah ini ada yang belum dengan benar kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, duplikasi. Ini paling penting. Duplikasi paling penting. Oke, baik. Pak Ali, kalau saya ketemu orang yang mau serius,
Apa yang saya harus lakukan? Tanya ke dia. Ya, bilang ke dia kalau mau serius, raih builder bonus pertama Anda. Ya, raih builder bonus pertama Anda. Kenapa Pak Ali? Karena peluang bisnis Power Life ini luar biasa, Pak. Ya, besok 19 November kita ulang tahun yang ke-23 dunia ya, di Indonesia yang ke-12 ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau serius, mulai dari ini Bapak Ibu, hal yang sederhana ya, builder bonus me and my tree ya, me and my tree. Cerita hanya pada 3 orang aja Bapak Ibu sebulan ya. Paket yang paling diminati banyak orang, paket personal basic Bapak Ibu ya. 5 botol 2565. Ini harga lama ya. Mohon maaf belum saya ganti. 2565 poinnya 158. Kalau kita ngerekrut 3 orang dengan paket personal basic, paket yang sama. Selain dapat bonus rekrut, ya kita dapat lagi builder bonus. Dengan syarat apa? Kita dengan 3 orang yang kita rekrut, total poinnya harus 600 LP. Harus 600 LP. Baru kita dapat tambahan builder bonus. Ya, di luar bonus rekrutnya yang disebut rapid reward. Bonus rekrutnya berapa kali? 25% dari pembelanjaan poin orang yang kita rekrut, orang yang kita daftarkan. Ya. Jadi kalau dia belanja personal basic 2565, poinnya 158 LP, kita dapat 25% dari 158. Satu orang yang kita rekrut kita dapat sekitar 395 ribuan satu orang. Ini belum termasuk pajak ya Bapak Ibu ya. Kalau 3 orang berapa? 3 orang udah 1.185.000 ya. Karena sudah merekrut 3 dan total poinnya dengan pribadi kita 600 LP, kita dapat lagi Bapak Ibu sharing nasional 2%. Jadi bonus builder adalah sharing nasional yang diberikan oleh For Life 2% Bapak Ibu, 2%. Ya, 2%. Sharing nasional 2%. Berapa dapatnya kurang lebih? Sekitar 500 ribuan. Ya. Nah, total bonus rekrutnya 1.185.000 sebelum pajak plus 2% dari sharing nasional. Jadi Bapak Ibu akan terima bonus sekitar kurang lebih 1,5 jutaan hanya dengan merekrut 3 orang. Ya. 1,5 jutaan kurang lebih ya, 1,6-an lah kurang lebih Bapak Ibu ya. Merekrut 3. Nah, 1,6. Ingat Bapak Ibu, kalau kita mau serius menjalankan bisnis pola, sebetulnya syarat bulanan kita secara pribadi itu minimal 100 poin. 100 poin itu 3 botol TF murni atau 2 botol TF plus. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin builder bonus, nah seperti ini lebih mudah, lebih gampang. Arahkan orang memberi paket personal basic ya, karena nilai plusnya banyak banget Bapak Ibu ya. Dan kalau udah dapat bonus sekitar 1,5 1,6-an, itu sama aja bulan kedua belanja ulang Bapak Ibu udah mulai gratis ya. Nah, jika ada 3 orang mitra kita yang tadi kita rekrut di bulan pertama misalkan, lalu kita ajarkan hal yang sama, Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan bonus yang sangat luar biasa. Ya, ingat Bapak Ibu, kalau 3 orang merekrut ini kita lakukan setiap minggu konsisten, misalkan dalam 1 bulan kita serius, dan kita pastikan seminggu rekrut 3 orang, ya Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena dalam merekrut 3 orang, Bapak Ibu kita fasilitasi, kita bantu. Bapak Ibu bayangkan setiap minggu kita ada kuliah imun, ya seminggu 2 kali, setiap Senin dan Selasa, ya Rabu malamnya Zoom, ya dan Kamis Jumat
Sabtu paginya Zoom. Bayangin tuh Bapak Ibu. Kuliah imunnya 2 kali dalam seminggu, Zoom-nya 2 kali dalam seminggu. Jadi dalam seminggu ada 4 kali pertemuan yang disiapkan oleh tim untuk Bapak Ibu punya target. Apa targetnya Pak Ali? Kalau bisa, jika Bapak Ibu serius ingin meraih builder bonus ya secepat mungkin dan duplikasi setiap minggu hal yang sama, Bapak Ibu rekrut 3 orang per minggu. Kira-kira mungkin nggak dengan 4 kali pertemuan yang dilakukan oleh tim? Sangat mungkin Bapak Ibu ya. Karena di kuliah imun dan Zoom, Bapak Ibu nggak perlu ngomong. Ya ngomong sudah ada. Ya kurikulumnya udah ada, tinggal ngundang orang. Dan dahsyatnya Bapak Ibu, orang-orang yang Bapak Ibu undang, ingat tadi ya mengundang presentasi. Orang-orang yang Bapak bisa undang bukan hanya sebatas orang-orang yang tinggal di sekitar Bapak Ibu, tinggal di kota Bapak Ibu. Bisa nggak di kota lain, di pulau lain, bahkan di negara lain, bisa nggak? Dan luar biasanya Bapak Ibu, Forlab-nya global bisnis. Ya. Hari ini Masya Allah ya, Pak Agung punya omset besar di Malaysia. Ya, Pak Agung punya omset besar. Di grup saya aja ada yang dari Maryland, ada yang dari Korea, ada yang dari Jepang. Saya nggak kenal. Tapi mereka belanja omsetnya ke saya. Iya. Omsetnya ke Pak Agung. Iya. Insya Allah. Ini global bisnis. Nah, wadah kuliah imun maupun Zoom, linknya bisa nggak disebar ke semua orang yang kita kenal di Indonesia? Bisa, Pak Bu. Dan begitu mereka join, buat siapa? Buat Bapak Ibu. Tadi saya cerita, saya kenal Bang Imran dari Sopeng. Itu dari Facebook. Belum pernah ketemu. Ya, belum pernah bertatap muka, belum pernah, hanya lewat Zoom. Itu pun nggak ngomong, cuma chat-chatan doang. Ya. Dan akhirnya saya dikenalkan dengan Pak Suhardi. Hari ini beliau hadir, alhamdulillah. Ya. Pak Suhardi pun nggak kenal Pak Suhardi ya, Pak Suhardi ya. Belum pernah ketemu, hanya lewat WhatsApp doang. Tapi subhanallah ya, Pak Suhardi sudah membuat anak beliau namanya Arul Muhairik bulan ini dapat builder bonus level 1, lumayan ya, dapat tambahan 1 jutaan. Luar biasa ya. Selamat ya buat Arul, Pak Suhardi. Saya dikenalkan oleh Bang Imran dengan Pak Suhardi gitu. Inilah luar biasa ya. Jadi kita bisa punya kenalan, bisa memberikan informasi kebaikan ini ke banyak orang, bukannya sebatas orang yang tinggal di kota kita, Bapak Ibu, ya, tapi dari seluruh Indonesia, bahkan juga dari teman-teman kita yang ada di luar negeri, ya. Apakah dia tinggal di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Filipina, ya, di Korea, di Jepang, di Amerika sekalipun, Bapak Ibu. Ya Allah. Dengan target seminggu 3. Kalau Bapak Ibu target seminggu rekrut 3 orang, rutin. Potensi berapa income yang Bapak Ibu dapatkan di bulan pertama? Ini Masya Allah. Konsisten, ya, seminggu 3 orang dan duplikasikan cara yang sama. Insya Allah, ya, 20 jutaan Bapak Ibu. Ya. Gimana Pak Ali perhitungannya? Ini Bapak Ibu lihat. Ya. Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Tadi saya bilang, ada 2 kali Kulmun, ada 2 kali Zoom. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Bapak Ibu juga disupport oleh kantor melalui Timbon, pertemuan-pertemuan offline. Pertemuan-pertemuan offline Bapak Ibu. Siap Pak Suhardi. Insya Allah mudah-mudahan jika tidak ada halangan, saya pun akan segera ke Sopeng insya Allah ya. Makassar. Ini agenda kegiatan offline Timbon bulan Oktober. Nih Bapak Ibu, silahkan undang. Misalkan Pak Suhardi punya teman di Bandung, sok atau Pak Suhardi silakan ya. Teman undang Pak Suhardi di Bandung. Tanggal 6 Oktober kita ada di Pawon Pitu, Bandung. Acaranya gratis ya. 7 Oktober ada di Depok dan Sumedang. Silakan ya hubungi nanti orang yang mengetahui informasi ini ya di grup WA dan lain-lain ya. 12 Oktober kita ada di Delamunan Bekasi ya, Budina. Jangan lupa ya. 13 Oktober di Abnormal Jatiwaringin. 14 Oktober di Hotel Amaris Bekasi. Ya. Depoknya di mana, Pak? Segera nanti diberitahukan di grup ya, Bu Dina, ya. 14 Oktober di Hotel Amaris Bekasi. 21 dan 22 Oktober di Lampung. Lampung hotelnya di Wis Prime.
Ya, tanggal 21-nya Table Talk, tanggal 22-nya seminar Iwis Prime Hotel di Bandung. 25 dan 26 Oktober di Majalengka, 27 dan 28 Oktober di Cirebon. Jadi support dari tim ini luar biasa, Bapak. Ini bayangin ya, seminggu bisa 2 kali, bahkan ada seminggu 3 kali, 12, 13, 14. Ya, rata-rata udah 2 kali kuliah imun, 2 kali Zoom, ada juga 2 kali pertemuan offline. Dengan target seminggu rekrut berapa orang tadi Bapak Ibu? 3 orang aja. Apa yang terjadi kalau Bapak Ibu konsisten, betul-betul serius jalanin ini? Nih, bulan pertama lihat. Semua arahkan ambil paket yang paling murah. Ya, salah satunya paket personal basic. Paket personal basic Bapak Ibu, 2.565.200. Dapatnya 5 botol. Kalau kita beli paket harganya di bawah harga member. Tambah dia jadi member. Ya, bulan ini ada diskon member. Biasanya member itu 150.000. Ya, member 90.900. Tapi kalau kita belanjanya lebih dari 158, misalkan kita belanja 200 poin, free member. Ya, promo bulan ini belanja 200 poin baru free member. Karena kalau beli paket personal basic masih bayar 90.900 plus ongkos kirimnya udah 24.000. 24.000 ini Bapak Ibu Jawa, Sumatera dan sebagian Kalimantan. Dan Bapak Ibu perhatikan, Polab itu kerjasama dengan pes logistik. Itu nggak pernah lihat beratnya Bapak Ibu. Kalau pembelanjanya atas nama satu ID, satu nama gitu ya, mau beratnya 10 kilo pun ya ongkos kirimnya 24.000. Ya, jadi 24.000 itu dipukul rata. Sumatera, sebagian Kalimantan dan Pulau Jawa itu 24.000. Mau beratnya berapapun ya tetap 24.000 ya, mohon maaf ada kenaikan ongkir ya mulai tanggal 1 Oktober. Jadi totalnya berapa kali kalau ambil personal basic? Modal berputarnya ya 2.680.100. Ya, targetnya apa Pak Ali? Ingat, dari 2 kali kulmun, 2 kali Zoom, 2 kali pertemuan offline, Bapak Ibu targetnya merekrut 3 orang. Lihat, minggu pertama kita ngerekrut berapa orang? 3 orang. Ya, 3 kali, ingat, 158 kali 25, 395.000 per orang kali 3. Minggu pertama kita bisa punya income 1.185.000. Dan kebetulan Bapak Ibu, bonus rekrut ini dibayar 3 hari kerja. Yang penting rekeningnya, buku tabungannya waktu join sudah valid, sudah ada. Ya, 3 hari kerja. Nah, minggu kedua apa yang kita lakukan? Kita juga ngerekrut 3 lagi. Minggu kedua, kan ingat ya, dalam setiap minggu kita rekrut 3 orang. Dapat lagi nggak bonus rekrutnya? Dapat. Ya. Nah, di minggu kedua ini yang 3 orang udah mulai duplikasi. Dia juga udah merekrut 3 orang lagi. Jadi minggu kedua ada 9 orang di level 2 kita. Level 2 kita dapat 12% dari 158 LP. Ya. Jadi minggu kedua kita dapat duitnya berapa? 1.185.000 ditambah 1.700.000. Ya, minggu kedua udah dapat berapa tuh? 2,8. Masya Allah. 2,8. Ya, minggu pertama 1,1. 2,8 tambah 1,1 udah berapa Bapak Ibu? Hampir 4 juta. Baru 2 minggu. Minggu ketiga, ingat kita konsisten rekrut 3 orang setiap minggu. Dari 2 kali kulmun, 2 kali Zoom, dan 2 kali pertemuan offline yang ada. Kita rekrut 3 orang lagi di minggu kedua, dapat lagi bonus? Dapat. Ya. Di minggu ketiga, nih Bapak Ibu luar biasa. Ya, ada 18 orang. Dari mana sih Pak? Ada 18 orang. Ingat Bapak Ibu. Yang 3 udah mulai rekrut 3 lagi. Ya, nih. Jadi 3 orang di level yang kita rekrut di minggu kedua. Ya, ini udah mulai minggu pertama dia kan ngerekrut 3. Ya, yang 3 udah ngerekrut 3. Yang 3 udah ngerekrut 3 lagi. Berarti di minggu ketiganya udah ada 18 orang tambahan orang baru Bapak Ibu di level kedua kita. Masya Allah nih ya. Level 2 duitnya berapa kali? 12% dari 108. 3.400.000. Minggu ketiga
Luar biasa Bapak Ibu. Nih, yang 9 orang di level kedua kita udah masing-masing rekrut 3 lagi, 27 orang. Dapatnya 5% kalau level ketiga Bapak Ibu ya. 2.133.000. Dalam waktu baru minggu ketiga aja nih Bapak Ibu, duit yang terkumpul udah berapa nih? Tuh 2, 3, 4. 4 juta, 7 juta. Udah berapa? 9 juta lebih. Ya, 10 jutaan Bapak Ibu. Baru 3 minggu. Minggu keempat kita ngerekrut 3 lagi Bapak Ibu. Lihat. Minggu keempat kita dapat duit lagi dari 3 orang kita rekrut 1.185.000. Tapi minggu keempat udah mulai terjadi duplikasi. Ya, level kedua kita ada 27 orang baru. Ya, minggu keempat. Di level ketiga kita, minggu keempat ada 81 orang baru. Insya Allah. Dan di minggu keempat ini, total bonus yang bisa kita dapetin berapa kali? Subhanallah. Ya, silakan dihitung. Ini udah sekitar 20 jutaan, Bapak Ibu. Belum lagi tambahan builder, bonus 8 juta. Masya Allah. Jadi totalnya udah berapa nih Bapak Ibu? Udah 28 juta. Hanya dengan target setiap minggu rekrut 3 orang, lalu duplikasikan cara yang sama, Bapak Ibu. Duplikasikan cara yang sama. Ya. Dan ingat Bapak Ibu, setelah builder bonus, target yang tadi saya sampaikan. Secepat mungkin yang harus Bapak Ibu raih adalah target menjadi seorang diamond. Syarat diamond itu minimal rekrut 6 orang. Kalau Bapak Ibu rekrut 3 tiap minggu, bulan kedua udah berapa orang? Udah 6 orang. Bulan ketiga udah berapa orang? 9 orang rekrutannya. Bulan keempat udah berapa orang? Udah 12 orang totalnya. Menjadi diamond minimal 6 orang, 6 rekrut. Dan duplikasikan cara yang sama. Kita rekrut 6, lalu yang 6 rekrut lagi 6. Ada 36 di level kedua. Ini bonusnya udah 9 jutaan. Dan Bapak Ibu udah resmi jadi seorang qualified diamond. Masya Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Oke? Yang mau serius sekali lagi, jadikan momen Oktober ya untuk betul-betul Bapak Ibu meraih prestasi terbaik. Karena kalau Bapak Ibu berprestasi di bulan Oktober, nanti di tanggal 19 November National Convention ulang tahun For Life Indonesia Bapak Ibu di Kuningan City Hall yang akan dihadiri oleh ribuan orang dari seluruh Indonesia. Bapak Ibu akan naik di panggung penghargaan. Insya Allah. Jadi seorang diamond, dapat pin, dapat penghargaan, luar biasa. Disaksikan ribuan orang. Ya, dari seluruh Indonesia, Pak Bu. Ya, tim manajemen US pun beberapa orang sama saintisnya, ilmuwannya akan hadir dari Amerika, dari US. So, betul-betul memang mau nggak mau Bapak harus punya target. Go to the next level. Di bulan Oktober, ya target Bapak Ibu berapa? 6 orang. 7 orang minimal. Tulis mereka yang paling potensial, lalu sampaikan ke upline Bapak Ibu, ke sponsor Bapak Ibu. Ya, ini orang minggu keberapa mau kita kenalin, mau kita jelasin tentang transfer factor. Orang ini mau minggu keberapa, tulis ya Bapak Ibu. Ya, sampaikan ke upline Bapak Ibu target apa yang Bapak Ibu ingin raih di bulan Oktober ini. Dan di ForLab sederhana Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau serius, ya flowchart-nya cuma begini doang, ya. Masukin orang ke pertemuan BOP tadi, bisa opportunity preview, ya. Ada yang lewat Zoom dan lain-lain. Ingat kita Rabu malam, ya, lalu Sabtu pagi kayak tadi. Kemudian ada 2 kali kuliah imun dalam seminggu. Ini tujuannya nih agar orang ngerti tentang transfer factor dan peluang bisnisnya, sehingga mereka join. Begitu mereka join, masukin ke Success School. Seperti hari ini nih, ya. Masukin aja udah, Bapak Ibu nggak perlu ngomong, udah ada yang ngomong. Begitu mereka paham, mereka pasti akan melakukan seperti apa yang Bapak Ibu lakukan. Enak nggak kira-kira kerja begini? Enak banget Bapak Ibu, karena sistemnya sudah ada. Dan di Success School, orang akan mengerti ya pentingnya segera mendapatkan builder bonus, ya pentingnya menjadi seorang qualified diamond secepat mungkin, ya secepat mungkin. Ya, sebelum saya tutup, nah ini Bapak Ibu. Yang pertama
ada hajatan terbesar yang sangat luar biasa. Sayang banget kalau nggak hadir, ya. Bahkan kalaupun Bapak Ibu hadir, sayang banget kalau nggak bawa banyak orang, bawa Bapak Ibu pasukan, ya, 1 bis, 2 bis, karena di acara ini Bapak Ibu akan bisa melihat secara utuh apa itu For Life. Masya Allah, ya. Ini National Convention Together Grow Stronger, Bapak Ibu, ya. Ada produk launchingnya dahsyat banget. Masya Allah, ya. Produknya keren banget, yang mau awet muda, yang mau lebih kinclong, yang mau lebih seger. Hadir nih, ya, ada produk launching, dan produknya lagi-lagi dipatenkan, Bapak Ibu. Ya, ada produk baru yang di launching. Ada leader sharing, ya, para platinum dari Indonesia maupun dari luar negeri akan hadir, ya, di acara ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mendapatkan inspirasinya. Mereka yang sudah sukses di For Life, ya, luar biasa, Bapak Ibu. Ada juga rekognisi, tadi saya bilang, Bapak Ibu yang berprestasi di bulan Oktober akan diberikan rekognisi. Ya, ada door prize, ada games, ada interaktif booth, ada best dress code, ya, kostum terbaik. Ya, nih Bapak Ibu, ya, kostumnya Back to Colorful 80, ya, di tahun 80-an. Jadi ada kontes kostum terbaik, baju terbaik, yang paling heboh, yang paling kinclong, cetar membahana, itu akan dapat hadiah spesial. Hadiahnya pun wow, oke banget Bapak Ibu, gadget dan lain sebagainya, ya. Jadi pastikan beli tiketnya dari sekarang, mumpung masih early bird, ya. Tiketnya 75.000 saja Bapak Ibu, satu orang, nanti dapat makan dan lain sebagainya, ya Bapak Ibu, ya. 75.000 early bird di bulan Oktober ini. Kalau udah masuk bulan November, tiketnya Rp100.000. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di sesi Success School pada siang hari ini, ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau tanya, silakan. Ada yang mau ditanyakan, Pak Abdul Mukti, mungkin Pak Soehardi mau tanya. Ibu Asia Saskia, silakan. Bu Yati, Bu Sri Pujiawati, mungkin ada yang mau tanya? Sudah paham ya Bapak Ibu, ya? Baik. Kalau sudah paham, pastikan, ya, sekali lagi, baik, Bu Dina, siap. Sekali lagi, segera beli tiket National Convention, mumpung masih early bird, ya. Dan pastikan Senin besok, ya, Bapak Ibu, ikutan Kulmun, kuliah imun, ya, Senin, Selasa, ya, belajarnya jam 4 sampai jam 5 sore. Kemudian undang, ya, Bapak Ibu, akan saya jadikan admin. Bapak Ibu silakan undang orang-orang yang Bapak Ibu ingin kenalkan tentang transfer factor dan sistem imun. Ya, belajarnya 2 hari, ya, 3 hari dengan Zoom. Setelah itu grupnya dibubarin. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, kebanyakan grup, enggak. Karena habis selesai 3 hari itu dibubarin. Setelah Zoom, grupnya dibubarin. Ya, Kamis, Jumat, grupnya dibubarin. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu, ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup, ya, pertemuan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Go to the next level dan segera beli tiket National Convention 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Pak Yanto udah hadir, ya, Pak Agung udah hadir, Pak Soehardi dari Sopeng udah hadir, ya, Bu Mariam Bekasi, Pak Asin, Pak Wahyu, semua yang sudah hadir. Jumpa lagi di sesi training berikutnya. Terima kasih.